Ketika Nasdem dituduh berkhianat, KPP diambang kehancuran. Anies terancam gagal nyapres. Pada awal bulan Oktober 2022, salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi melakukan manuver yang mengejutkan publik. Adalah Partai Nasdem melakukan deklarasi resmi Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Manuver politik yang sangat berani, bahkan cenderung nekat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah terlanjur diasosiasikan sebagai antitesis Presiden Jokowi, sehingga sungguh aneh ketika Nasdem mendukung Anies sebagai capres. Padahal Nasdem masih jadi parpol pendukung Presiden Jokowi. Manuver politik Nasdem dinilai tidak populis, tetapi partai pimpinan Surya Paloh ini terus bergerak. Hasilnya dua partai oposisi mendekat dan menyatakan dukungannya kepada Anies sebagai capres. Dua parpol tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat. Kedatangan dua partai ini membawa berkah karena memenuhi ambang batas PT 20%. Sehingga gabungan tiga parpol ini mampu mengusung Anies sebagai capres di Pilpres tahun depan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yakin akan solid menuju kemenangan Anies di tahun politik 2024. Sayangnya, internal KPP dari awal sampai sekarang tidak sepi oleh konflik internal. Mulai masalah deklarasi yang berlarut-larut, penentuan cawapres, waktu pengumuman cawapres, dan yang terbaru isu adanya partai pengkhianat. Masalah pemilihan cawapres membuat Partai Nasdem dan Partai Demokrat bertikai. Partai Demokrat cenderung memaksakan AHY untuk jadi cawapres, sedangkan Partai Nasdem sepertinya tidak ingin AHY jadi cawapres dan mengharapkan kandidat cawapres dari luar koalisi. Sampai sekarang masalah ini belum juga terselesaikan. Apalagi kemudian timbul masalah baru, yakni mengenai waktu pengumuman cawapres. Partai Nasdem menginginkan pengumuman cawapres di waktu akhir pendaftaran capres dan cawapres, sekitar tanggal 24 sampai 25 November 2023. Sedangkan Partai Demokrat ngotot ingin Anies secepatnya, sesegera mungkin mengumumkan cawapres, agar mereka bisa lebih bersiap membentuk sekretariat, posko, baliho, banner capres dan cawapres jagoan mereka. Selain itu, Partai Demokrat menganggap salah satu penyebab elektabilitas Anies kecil bahkan cenderung menurun adalah karena faktor pengumuman cawapres yang terus ditunda. Oleh karena itu PKS dan Demokrat menginginkan Anies sesegera mungkin mengumumkan cawapresnya. Internal KPP semakin panas dengan munculnya isu partai pengkhianat. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. Sampai saat ini belum terungkap maksud Andi Arief partai mana yang disebut pengkhianat. Tapi melihat pernyataannya akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi. KPP terdiri dari Demokrat, Nasdem dan PKS, sehingga maksud dari cuitan ini sepertinya Nasdem. Publik jadi penasaran referensi apa dan bagaimana Andi Arief berani menyebut Nasdem sebagai pengkhianat. Apakah karena keinginan Nasdem agar pengumuman cawapres pada akhir pendaftaran atau ada masalah lain? Masih misteri dan patut ditunggu jawabannya. Yang pasti, cuitan Andi Arief ini menegaskan jika KPP tidak sedang baik-baik saja, alias sedang retak menganga. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?